Halo, apa kabar Sobat HI? Nah, gue harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tapi di sebelah gue sehat juga gak nih? Wah, sehat dong. Ada apaan sih nih gue dipanggil sini-sini? Masa lu baru tahu sih? Kita kan mau bikin podcast pertama kita loh. Oh, asik dong nih. Kira-kira nih mau bawain topik apa nih kita? Tapi sebelumnya nih kita kenalan dulu nih. Jadi Iya. gue Dimas Abdurrahman dari HI20 semester 5 UPN Veteran Jakarta, dan rekan gue Gue Gabriela Dehet, kita juga satu kelas yang sama. Gue juga Tuh. semester 5 dari UPN Veteran Jakarta. Nah, karena kita udah kenalan nih ya sama teman-teman juga sama Abdur, kita mau bahas suatu topik yang paling seru nih Dur, tentang HI. Tapi topiknya ini tuh berkaitan dengan ekonomi, spesifiknya global value chain. Nah, gue punya pertanyaan nih sama topik kita hari ini, dan juga bisa sharing buat teman-teman HI yang ada di luar sana. Kalau untuk lo sendiri nih Dur, menurut lo yang lo tahu global value chain itu apa sih? Oke, global value chain nih ya. Jadi gini nih, simpelnya global value chain itu merupakan suatu proses atau suatu sistem produksi secara global. Di mana dalam sistem itu nih, kita tuh suatu MNC itu menghasilkan suatu produk. Jadi MNC itu kan multinational corporation ya. Iya. Nah, jadi dia tuh satu perusahaan, intinya satu negara tuh, perusahaan negara asalnya, dan dia membuka cabang-cabang perusahaannya di negara-negara lain. Jadi satu negara tuh melibatkan negara-negara lain untuk sistem produksi dan juga pemasarannya nih, Gap. Oh iya ya. Jadi sistem-sistemnya itu tuh melibatkan di negara-negara lain, mulai dari misalkan teknologinya, terus mungkin sumber dayanya dari negara lain gitu kan. Soalnya kan negara-negara juga kan sumber dayanya berbeda-beda kan. Terus juga mungkin ininya apa namanya, sumber daya alami tadi udah. Terus juga ada tenaga kerja mungkin ya. Tenaga kerja kan misalkan kayak suatu negara ada yang tenaga kerjanya mungkin sumber daya manusianya dikit, dan dia pasti punya ide gitu, jadi ke negara lain menggunakan membangun pabrik di sana dengan sumber daya manusianya yang lebih melimpah. Dan yang terakhir mungkin ada dari segi jadi yang terakhir itu ada dari segi ekonominya tuh. Jadi biaya produksinya tuh pasti lebih murah ya kalau dari negara lain tuh. Iya ya, berarti simpelnya tuh GVC atau Global Value Chain itu sistem produksi yang suatu barang yang gak cuma satu negara doang ya. Kayak misalnya mungkin Indonesia tenaga kerjanya banyak nih, tapi dia nggak punya teknologi untuk bikin mobil. Jadi misalnya Jepang bawa teknologinya ke sini, jadi bikinnya di sini, sama ambil sumber daya manusia yang ada di sini. Nah, ya. betul banget sih. Jadi mungkin karena biasanya tuh perusahaan atau MNC itu melibatkan banyak negara ya dalam proses pembuatannya itu, penyebaran produksinya itu emang merata gitu di negara-negara lain. Iya ya, tapi gue jadi agak sedikit bingung sih Dur. Kayak kok bisa ya GVC itu ada gitu jadi bagian dalam perdagangan di dunia? Ya bisa Gimana dong. gitu? Bisa. Jadi prosesnya tuh ya, GVC ini tuh sebenarnya tuh emang kita nggak bisa lepasin dari proses globalisasi itu sendiri, Gap. Jadi globalisasi ini sendiri kan menghilangkan lah, ibaratnya menghilangkan batas-batas negara secara formal ya. Oke, betul. Nah, kita tuh sekarang bisa ngupdate informasi misalkan dari internet tuh. Itu karena globalisasi tuh, Gap. Dan mungkin kita ngelihat dari barang-barang yang kita beli online gitu. Itu kan pasti barangnya dari luar negeri banyak juga tuh. Dan gitu kan bisa terjadi karena adanya globalisasi, Gap. Nah, Iya. begitu pula dengan MNC, Gap. Jadi MNC itu berpikir juga nih. Emang sistem konsep MNC begitu. Jadi jadi produk-produknya tuh dan juga itunya Ngikutin sistem yang ada sekarang. iya, betul. Gitu. Dari globalisasi itu tersebut, perusahaan-perusahaan lah intinya lah ya, bisa Bisa adaptasi. beradaptasi untuk melihat peluang gitu dari globalisasi ini, dan juga menjadi terbentuknya MNC tersebut, di mana mereka ini berpikir bagaimana sih kita tuh bisa
mempercepat penyebaran produk mereka, terus mempermudah dan juga mempermurah gimana tuh biaya produksinya, terus barang-barangnya, dan juga tentunya mereka tuh pasti nyari pasarnya Iya ya, benar-benar benar. di negara lain. Iya sih ya, pasti mereka bakal pakai cara yang relevan juga ya sama globalisasi saat ini. Ditambah juga adanya liberalisasi perdagangan yang bikin GVC ini tuh jadi lebih cepat karena hambatan-hambatan dari perdagangan akan lebih berkurang ya. Betul sekali, Gap. Nah, tapi kalau proses GVC-nya itu sendiri lo tahu nggak sih? Karena sekarang gua penasaran banget nih sama GVC ini. Gimana tuh maksudnya? Kayak mekanismenya, prosedurnya itu gimana? GVC itu kayak gimana coba? Jadi kemarin tuh gue sempat baca nih ya. Ternyata tuh aktivitas GVC ini yang utama tuh melingkupi yang pertama tuh ada logistik masuk, di mana tuh yang gue baca tuh ya produk-produk bahan mentahnya tuh datang. Nah, selanjutnya ada proses input membawa itu produk-produknya itu ke dalam bisnisnya tuh. Jadi dinamakan tahapan operasi dan diolah tuh di operasi tersebut dan menjadi produk akhir. Nah, selanjutnya ada namanya logistik luar. Produk akhir atau bahan jadinya itu produk jadinya dikirim ke berbagai negara, berbagai pedagang, didistribusikan lah ya. Termasuk di dalamnya tuh tahapan ada penjualan, terus juga ada layanan penajual gitu-gitulah. Ngerti gua. Oke. Nah, jadi gue mau jelasin nih salah satu fakta menarik nih, Gap, tentang seberapa besar sebenarnya tuh keuntungan yang bisa didapatkan suatu MNC dari GVC ini atau Global Value Chain ini nih, Gap. Kayaknya banyak banget nih sampai lu menarik banget nih faktanya. Berapa tuh keuntungan besarnya? Dari data dari WTO nih ya, gue baca kemarin dari tahun 2018. Jadi dari 2018 aja tuh dia tuh udah nunjukin bahwa keuntungan dari GVC ini tuh menghasilkan 7.723 miliar US dollar, boy. Iya, kayak itu banyak banget gak sih di rupiah? Betul banget. Parah sih. Iya, parah banget itu. Jadi itu aja tuh diwakilin oleh yang mewakil tuh lebih dari separuh dari nilai total bahan bakarnya dicoret. Jadi seluruh nilai setengah nilai totalnya tuh 7.723 miliar dolar. Wow. Dan dari ekspor. Jadi gede banget sih itu pendapatannya dari GVC ini. Parah sih ya, itu gede banget sih kayaknya. Kalau gue punya uang segitu nggak tau deh mau kayak gimana ya dulu. Betul, emang gila banget ya, Gap. Nah, tapi habis denger dari penjelasan lu tadi, gue jadi kepikiran juga nih. Berarti GVC ini tuh penting nggak sih untuk meningkatkan perekonomian suatu negara? Penting gimana nih, Gap, kira-kira? Iya dong, kan penting karena yang tadi udah lo jelasin gitu, GVC kan bakal menjadi suatu rangkaian produksi suatu produk ya kan. Nah, jadi proses transfernya itu mulai dari teknologi, terus juga investasinya ke negara-negara. Pasti kan khusus untuk negara-negara berkembang ya, itu kan menguntungkan. Karena mereka juga dapat teknologinya, mereka juga dapat profitnya yang tadi lo bilang keuntungannya, terus juga mereka dapat ilmu pengetahuannya, terus juga sumber daya manusianya dapat pekerjaan. Kan pasti akan banyak banget ilmu dari perusahaan MNC yang ada di negara itu, ya kan ya? Juga sih gue lihat-lihat. Nah, sebagai mahasiswi HI ini gue juga ngerasa GVC ini tuh penting karena menurut gue studi ini tuh jadi cara yang tepat supaya kita bisa paham nih sifat produksi dan perdagangan yang sekarang terjadi di era globalisasi ini. Selain itu juga GVC nggak cuma menghubungkan perusahaan-perusahaan atau MNC di dunia, tapi juga melibatkan ekonomi nasional dan internasional, khususnya terkait kebijakan suatu negara loh, Dur. Waduh, jadi setelah mendengar penjelasan lu nih ya, gue lihat-lihat di GVC ini berarti dari sisi lain tuh emang ternyata kompleks juga ternyata ya. Kompleks Dur, sampai kompleks deh pokoknya. Nah, makanya gue ngerasa studi GVC ini tuh menarik banget karena bakal banyak banget yang akan kita bahas. Nah, dan juga ada lagi nih yang mau gue kasih tahu kalau kenapa bisa dibilang kompleks, karena
ya yang lo lihat aja di Indonesia, misalnya barangnya tuh ternyata diproduksi di luar negeri, tapi kita bisa dapat semudah itu di Indomaret atau misalnya di pasar terdekat, ya kan? Oh iya Pasti juga. kan sistemnya pasti di belakang itu agak susah banget gak sih? Nah, terus juga menyambung sama yang lo bilang tadi, kan ada aktivitas yang terjadi di dalam GVC ya. Nah, pasti ada dong aktivitas pendukungnya, ya kan? Nah, menurut gua aktivitas pendukungnya itu tuh juga penting karena kayak misalnya pengembangan teknologinya supaya bisa lebih cepat produksi barang, atau juga manajemen sumber daya manusianya biar nggak pada mogok kerja. Terus juga kayak pengembangan infrastruktur perusahaan yang ada manajemen umum, keuangan, sama hukum-hukum yang berurusan sama pemerintahan. Menurut gue sih penting ya, Dur. Jadi aktivitas pendukung yang tadi lu sebut tuh emang menyempurnakan lah istilahnya ya dari aktivitas utama dari GVC ini sendiri nggak sih? Betul banget sih, betul. Tapi lu tau nggak sih salah satu contoh nyatanya nih yang ada di sekitar kita tentang perusahaan yang menggunakan GVC ini? Lu tau nggak produk ini? Apple. Oh tuh, aduh, nggak tahu nih guys, gue juga. Tahu nggak lu? Gue user Xiaomi jadi pendukung Cina. Oke, tim Cina lah ya. Produk-produk Cina. Sebenarnya kalau yang lu tahu nih ya, Apple itu tuh salah satu bagian dari GVC nih, karena lo lihat aja kadang kalau lu beli Apple itu tuh nggak selalu kayak made in USA, made in China atau Vietnam, karena kalau kita lihat ya kalau misalnya bukan kayak dari cuman USA doang, berarti kan China sama Vietnam juga salah satu pabrik yang dikelola sama Apple, berarti Apple pakai rangkaian GVC ini, ya dong? Iya juga sih. Iya kan? Nah, lo tau gak sih, lo tadi bahas-bahas Cina kan ya, lo tau gak sih kenapa akhirnya ekonomi Cina itu bisa mengalami kebangkitan? Kenapa tuh ya? Kenapa tuh kira-kira? Karena selain dari kebijakan yang dibuat sama pemerintahnya ya, sebenarnya ada peran GVC juga nih. Menarik loh, karena kalau kita lihat dari kebangkitan Cina, jadi pas Cina mulai menerapkan sistem pintu terbukanya untuk investasi asing, kebanyakan FNC yang datang ke Cina itu mereka memproduksi barang-barang intinya, jadi kayak barang-barang utama yang harus ada dalam satu produk itu. Nah, jadi penduduk-penduduk yang ada di situ mereka bekerja untuk merakit komponen-komponen itu supaya jadi satu produk yang dihasilkan, gitu loh. Nah, di sini pemerintah Cina tuh akhirnya sadar kalau sistem yang ada ini tuh menguntungkan dan juga berdampak positif untuk masyarakat lokal yang ada di situ. Jadi MNC pakai Cina pakai GVC ini tuh menguntungkan untuk negaranya, gitu loh. Iya juga sih ya. Jadi kayak kalau misalkan nih, tapi nih ya kalau misalkan suatu MNC datang ke suatu negara gitu dan mereka tidak bisa memberikan keuntungan yang gede lah misalkan ya bagi masyarakat lokal khususnya nih ya. Terus ya sama aja nggak sih kayak bohong gitu, kayak karena ya negara penerimanya tuh nggak bakal dapat keuntungan yang banyak juga nggak sih? Iya juga sih ya. Tapi gue baru inget nih kayak perusahaan Apple nih kan pasti mereka nggak akan ngasih perusahaannya tanpa ngasih imbalan untuk negaranya dong, untuk negara Cinanya. Nah, yang gue baca nih ya, jadi negara-negara yang tadi Vietnam, China itu dapat keuntungan sekitar 20% dari total penjualan Apple di negara itu. Waduh. Itu kan gede banget gak sih? Tapi menurut gua impact yang didapat dari masuknya MNC itu lebih besar lagi untuk ke lapangan pekerjaannya sama sumber daya manusianya karena mereka bisa dapat ilmu pengetahuannya itu. Aduh, iya juga sih ya. Emang user Apple banget nih. Jadi tapi ngomongin dampak nih, gue jadi kepikiran gitu dari satu dampak negatifnya dari kehadiran GVC ini nih, Gap. Iya juga ya. Gimana tuh? Jadi menurut gue nih ya, gue lihat-lihat kan GVC ini kan banyak negara yang terlibat jadinya tuh ya. Berarti pencemaran lingkungannya semakin banyak nggak sih, Gap? Jadi menurut gue nih masih banyak perusahaan-perusahaan, apalagi yang mendirikan pabriknya di mana-mana tuh di negara-negara, bukan satu negara doang. Jadi pencemaran lingkungannya semakin banyak gitu, semakin parah. Apalagi bukan masalah perusahaan aware apa enggaknya juga sih ya. Soalnya mungkin banyak perusahaan yang masih nakal gitu di, misalnya gue lihat di daerah-daerah gitu di daerah ya, kadang malah nyogok pemerintahnya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini banyak yang nakal juga kira-kira.
Iya sih, bener juga sih ya. Tapi kalau menurut gue ya, yang paling punya otoritas untuk ngatur perusahaan itu sih pemerintah. Ya dong, kayak pemerintah tuh harus lebih aware. Karena mereka bisa aja nih nerima investasi asing, tapi juga bikin peraturan kayak, kalian boleh nih bikin produksi barang di sini, tapi limbah-limbahnya itu dibuang ke sini atau diapain lah supaya tidak ganggu ekosistem atau lingkungan di sekitarnya. Menurut gue sih bisa diatur dengan regulasi sih, Dur. Oke, nah, ya gue juga pernah dengar sih, jadi bikin ini sih apa namanya, kebijakan ekonomi gitu ya. Iya betul. Iya, meregulasi MNC yang datang gitu. Bener. Wah, nggak kerasa ya, Dur. Kita udah panjang banget nih ngobrol kayaknya dari tadi. Ya nggak sih? Iya dong. Apa nggak berasa? Apa kurang nih? Kurang. Kurang ya, tapi kayaknya udah cukup sih ya. Nih kita boleh lihat udah cukup ya. Iya, Boleh banget kalau gitu. Semoga perbincangan kita ini bisa menambah insight baru buat teman-teman semua ya. Iya bener banget nih. Jadi oke, kalau gitu mungkin kita bisa ketemu lagi mungkin di podcast kita yang selanjutnya nih ya. Apalagi kalau ada sponsor yang mau masuk, boleh banget nih ya. Ini bisa cuan. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi. See you guys. Sampai jumpa. Ciao.